Oke. Yang pertama adalah tentang definisi komunikasi publik. Jadi, komunikasi publik ini didefinisikan sebagai bagian dari komunikasi tatap muka yang memiliki pembicara serta beberapa orang pendengar. Seperti berpidato, lebih jelasnya merupakan kegiatan pemberian informasi kepada khalayak yang jumlahnya lebih besar dan dilakukan secara tatap muka. Jadi kalau dari definisi pertama, ini tentunya komunikasi publik ini sasarannya lebih dari satu orang ya, seperti itu. Untuk audiensnya atau sasarannya seperti itu, biasanya disampaikan secara tatap muka kepada khalayak yang jumlahnya sangat besar. Kemudian kalau menurut Liliweri, komunikasi publik ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang atau khalayak yang punya latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya seperti itu, dalam situasi yang bentuknya berupa rapat, seminar, lokakarya, ataupun simposium. Jadi kalau Liliweri ini sudah secara tegas menyatakan bahwa komunikasi ini dari satu orang kepada banyak orang yang punya latar belakang yang berbeda dan bentuknya bisa berupa rapat, seminar, ataupun lokakarya dan simposium. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian slide berikutnya masih definisi, yakni dari Rusdiana di sini menyampaikan bahwa komunikasi publik itu adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan kepada komunikator, kepada khalayak yang lebih besar atau masyarakat dalam situasi tatap muka. Nah, kalau menurut Dirjana, ini juga bisa diartikan sebagai proses pertukaran pesan secara tatap muka ataupun lewat media, seperti radio, televisi, media daring, media luar ruang, dan sebagainya. Jadi, Rusdiana juga mendefinisikan bahwa komunikasi publik ini tidak hanya tatap muka, tetapi bisa juga melalui media yang tentunya bisa mencapai halayak yang dalam jumlah besar. Kemudian kenapa komunikasi publik ini penting, terutama dalam kesehatan masyarakat ya? Ini ada tiga hal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat, karena biasanya untuk komunikasi publik ada yang sifatnya hanya satu arah ya seperti itu. Jadi untuk memberikan kesadaran ke masyarakat supaya masyarakat sadar bahwa oh ini mereka punya satu masalah atau menyadarkan terhadap suatu perilaku tertentu seperti itu, termasuk juga untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah untuk memobilisasi tindakan sosial yang tentunya karena sasarannya adalah masyarakat yang khalayak ramai ya, ini bisa digunakan untuk mobilisasi tindakan sosial dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah untuk membangun dan mempertahankan citra publik terkait suatu branding ataupun citra dari suatu program ataupun suatu institusi tertentu seperti itu. Kemudian yang menjadi elemen dasar dalam komunikasi publik, nah ini sama dengan elemen dasar dalam komunikasi pada umumnya, yakni ada yang sebagai komunikator atau pengirim pesannya atau sumbernya. Kemudian yang kedua adalah pesannya, apa yang menjadi message, apa yang disampaikan oleh komunikator ini. Kemudian yang ketiga adalah media, jadi melalui kanal ataupun media apa untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke elemen yang keempat, yakni komunikan atau audiens sasaran seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah adanya umpan balik dari komunikan ke komunikator dan sebaliknya dari komunikator ke komunikan. Setelah komunikan memberikan feedback seperti itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, jika belum, saya lanjutkan. Tapi bisa dipahami, J, sampai di sini. Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Untuk jenis komunikasi publik itu ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan media komunikasi. Untuk komunikasi verbal ini bentuknya berupa pidato, diskusi, ceramah, yang tentunya disampaikan menggunakan satu bahasa tertentu, misalkan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian kalau komunikasi nonverbal ini yang sifatnya berupa body language, kemudian ekspresi wajah. Nah, ini juga menjadi satu
mempengaruhi dari efektivitas komunikasi publik yang kita berikan. Misalkan kita memberikan ceramah nih, tapi saat tubuh kita kesannya arogan, ekspresi wajah kita nggak ramah, seperti itu juga akan menjadi satu hambatan dalam penerimaan sasaran kita. Kemudian media komunikasi ini bisa berupa radio, televisi, media sosial, internet, dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya lanjut ke media massa dan media sosial, ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Nggak Hmm, ada, Bu. Kita lanjutkan ya. Untuk media sosial dan media massa, kira-kira sebelum saya lanjutkan, eh, ada yang tahu nggak nih dari Bapak Ibu, media massa dan media sosial ini bedanya seperti apa sih? Media massa seperti apa? Media sosial yang bagaimana? Monggo. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Media massa menurut saya seperti surat kabar atau media massa. Kalau media sosial seperti Instagram, seperti media sosial seperti itu. Ya, terima kasih Bu Kholis ya. Seperti itu ya Bapak Ibu secara garis besar eh, Bapak Ibu saya rasa sudah memahami sebenarnya contoh media massa maupun media sosialnya seperti yang disampaikan oleh Bu Kholis. Oke, saya masuk ke materi. Jadi media massa seperti tadi yang disampaikan Bu Paulis itu punya karakteristik yakni ya one to many communication, kemudian ada kontrol editorial, kemudian jangkauannya luas dan merupakan medium tradisional. Kita bahas satu persatu nih. Eh, untuk media massa ini kenapa punya karakteristik one to many communication? Karena biasanya dia punya fungsi sebagai platform komunikasi yang satu arah saja di mana hanya menyebarluaskan informasi tadi dari satu sumber tertentu ke masyarakat ataupun ke khalayak yang tadi banyak penerima. Contohnya melalui surat kabar tadi yang disampaikan Holis dan juga misalkan televisi ataupun radio. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, informasi yang tadi disebarkan em, itu biasanya sudah ada proses penyuntingan atau editorial yang ketat seperti itu dan ada kontrol editorialnya. Kemudian jangkauannya luas, tentu saja Madai Masa ini punya jangkauan yang luas sehingga bisa mencapai audiens di berbagai lokasi geografis, misalkan yang dari Sabang sampai ke Merauke itu bisa terjangkau. Kemudian ini merupakan media tradisional yang contohnya berupa televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Jadi untuk sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi kalau mungkin dulu 20 tahun yang lalu media televisi, radio ini kan kayaknya modern seperti itu ya. Tapi seiring perkembangan zaman dengan perkembangan internet dan lain sebagainya, maka penggolongannya berubah. Kemudian saya lanjutkan untuk media massa. Fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, dan pengawasan. Untuk informasi ini tentunya bisa menyampaikan berita ataupun informasi lainnya, misalkan kalau kesehatan ya kesmas ya berarti basicnya tentang kesehatan kepada masyarakat khalayak atau publik tentang bisa peristiwa terkini ataupun isu-isu penting. Kemudian untuk edukasi, fungsi edukasi yakni untuk menyediakan konten yakni informasi yang mendidik masyarakat khususnya karena kita Kasmas ya tentang kesehatan. Kemudian kalau hiburan tentunya menawarkan hiburan yang sifatnya healing mungkin seperti itu ya untuk kepada audiens. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah sebagai pengawasan yakni terhadap kaitannya dengan kebijakan ataupun tindakan pemerintah dan mungkin kelompok-kelompok lainnya seperti itu. Jadi biasanya kalau kita lihat di berita-berita di mungkin televisi seperti itu ya kan ada nih pembahasan terhadap berita terkait kebijakan pemerintah, bagaimana pelaksanaannya, contohnya MBG. Nah, itu kan salah satu pengawasan pengawasan terkait kebijakan pemerintah seperti itu ya.
Walaupun nanti mungkin kalau lihat stasiun televisi A, kesan A berarti yang disampaikan yang baik-baik dari pemerintah, kemudian di televisi B yang kesannya sebagai uh, apa ya, bukan kontra tapi lebih mengkritisi seperti itu dan memberikan saran terhadap kebijakan ataupun tindakan-tindakan pemerintah, contohnya seperti itu. Kemudian sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Bisa, Bu. Oke, kemudian saya lanjutkan ya ke dia masa. Jadi yang diharapkan dampak yang diharapkan nantinya dengan menyampaikan informasi berita di media massa itu ada tiga hal. Yang pertama adalah untuk pembentukan opini publik, yang kedua adalah penyebaran budaya, dan yang terakhir adalah pengaruh politik. Jadi untuk pembentukan opini publik ini contohnya adalah media massa itu punya kekuatan besar untuk membentuk opini publik dan persepsi terhadap isu tertentu. Jadi yang tadi saya sampaikan nih, misalkan di televisi, di stasiun TV A yang cenderung pro pemerintah, nah berarti kan opini publik digiring ke sana dan sebaliknya seperti itu. Kemudian untuk penyebaran budaya, nah ini tentunya lewat televisi, tayangan televisi ini bisa menjadi sarana dalam penyebaran budaya dan norma sosial yang nanti akhirnya bisa berbentuk menjadi asimilasi ataupun bentuk-bentuk perpaduan budaya lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh politik. Nah, di sini bisa mempengaruhi bagaimana sih proses-proses politik ini bisa terjadi melalui liputan maupun analisis berita. Nah, termasuk di dalamnya adalah saat kampanye pemilihan kemarin seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke media sosial. Jadi, untuk media sosial juga ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah interaktif, yang kedua user generated content, kemudian yang ketiga adalah jangkauan yang disesuaikan, dan yang terakhir adalah platform digital. Kemudian kita bahas dari segi interaktif ya. Nah, media sosial ini tidak bedanya dengan media massa, ini sudah memungkinkan adanya interaksi dua arah di mana nantinya audiens ini dapat berkomunikasi untuk memberikan umpan balik terhadap pengirim berita ataupun ke komunikatornya seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam di apa ya, real time seperti itu. Misalkan lagi live seperti itu kan bisa langsung di komen, bisa langsung dikasih feedback juga oleh komunikatornya, tetapi juga bisa berupa tidak real time, misalkan di kolom chat, di postingan seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah user generated content, di mana konten yang disebarkan ini biasanya dibuat oleh pengguna dan tidak ada proses editorial seperti itu. Walaupun mungkin yang diedit adalah bagaimana kualitas gambarnya, bagaimana kualitas apa namanya videonya seperti itu. Nah, kalau untuk informasi-informasi yang sifatnya dari media sosial milik pemerintah, nah tentunya kan sudah ada memastikan ya validitas dari isi beritanya, isi informasinya itu sesuai dengan evidence base ataupun sesuai dengan teori secara ilmiah, itu sudah pasti sudah valid seperti itu. Tapi tidak ada pembatasan dari segi editorial yang ketat seperti yang di media massa ataupun di televisi. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah jangkauan yang disesuaikan. Nah, biasanya kalau kita buka media sosial kita masing-masing itu sudah ada atau sudah terpengaruh oleh algoritma tertentu, sehingga saat kita membuka media sosial algoritma itu akan menyesuaikan dengan histori-histori konten yang pernah kita buka sebelumnya seperti itu. Sehingga nantinya algoritma ini akan menggambarkan preferensi ataupun bagaimana sih kecenderungan perilaku kita sebagai audiens. Kemudian yang terakhir adalah platform digital. Nah, di sini bentuknya berupa Facebook, ini X ya, saya belum edit, jadi Twitter ini sudah berubah menjadi X, Instagram ataupun YouTube dan lainnya. Nah, ini contoh yang disebutkan oleh Bu Kolis tadi.
Kemudian saya lanjutkan ke fungsi dari media sosial. Ada 4 fungsi, yakni terkait komunikasi, kemudian untuk menyampaikan informasi dan berita, kemudian yang ketiga adalah jaringan sosial, dan yang keempat adalah pemasaran dan promosi. Untuk fungsi yang pertama, untuk komunikasi, nah ini untuk media sosial karena bisa real time seperti itu ya, ini sudah memfasilitasi terjadinya komunikasi langsung antar individu maupun kelompok. Jadi bisa baik itu menggunakan kolom direct message ataupun menggunakan uh, menu komen ya di postingan seperti itu. Kemudian yang fungsi yang kedua adalah untuk informasi dan berita, di mana kita sadari saat ini lebih banyak masyarakat itu kalau sudah pegang smartphone ya, bagi pengguna smartphone itu biasanya lebih mengaksesnya berita-berita ataupun informasi-informasi itu melalui platform yang ada di media sosial. Misalkan informasi kesehatan diakses melalui Instagramnya Kementerian Kesehatan seperti itu, ataupun untuk mencari informasi tentang uh, misalkan magang berdampak itu biasanya di punyanya Kementerian Kemdikbudristek. Contohnya seperti itu. Kemudian yang fungsi ketiga adalah jaringan sosial. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membantu pengguna dari media sosial tadi untuk nantinya bisa membangun dan juga nanti bisa untuk memaintain dari jaringan sosial yang sudah dimiliki. Nah, contohnya adalah ini di luar kesehatan ya, konten-konten kreator itu kan biasanya mereka saling DM untuk ayo kita kolaborasi dan sebagainya, seperti itu. Contohnya. Nah, itu kan bentuk membangun jejaring, kemudian dari satu kolaborasi nanti bisa meningkat menjadi kolaborasi berikutnya dan seterusnya, seperti itu. Contohnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pemasaran dan promosi. Nah, ini saya rasa sudah uh, akrab juga ya, ini digunakan oleh perusahaan ataupun satu individu tertentu untuk mempromosikan nantinya produk yang dia berikan atau jasa yang dia berikan atau bahkan konten yang mereka miliki. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah fungsi dari media sosial. Bahkan kalau di media sosial tertentu itu kan sudah berbayar ya untuk bisa nantinya konten itu dipromosikan. Oke, kemudian untuk dampak yang diharapkan dari media sosial, yang pertama adalah penyebaran informasi yang cepat, kemudian yang kedua adalah pengaruh sosial, yang ketiga adalah mobilisasi sosial, dan yang terakhir adalah isu privacy. Nah, kita bahas yang dari penyebaran informasi cepat. Nah, kita sadari ya bahwa dengan adanya media sosial ini, informasi itu bisa sangat cepat tersampaikan. Jadi bisa cepat banget viral seperti itu. Nah, baik itu yang sifatnya berupa berita positif ataupun berita negatif seperti itu kan. Dan terkadang media sosial ini karena tidak ada proses editorial seperti itu, bisa jadi hanya potongan yang disebarkan sehingga nantinya bisa jadi merugikan banyak pihak. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaruh sosial. Nah, kita sadari dengan kecepatan dalam penyebaran informasi, tentunya ini kemampuan dalam mempengaruhi norma dan nilai sosial ini juga bisa sangat cepat sekali. Kemudian yang ketiga adalah mobilisasi sosial, yakni nantinya bisa dapat digunakan untuk mengorganisir gerakan sosial maupun kampanye politik. Kemudian yang keempat ada isu privasi. Kita sadari dengan berbagai media sosial tentunya akan ada risiko-risiko terkait privasi maupun keamanan data dari pengguna. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini terkait pertemuan pertama di komunikasi publik Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri? Belum ada mungkin, Bu. Tidak, Bu. Oke. Eh, kalau tidak ada untuk perkuliahan komunikasi publik bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua serta bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika di pertemuan pertama untuk komunikasi publik ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu.
Deh. Terima kasih, Bu. Kasih, Ya. Bu. Untuk perkuliahan berikutnya mungkin kita sambung saja ya untuk psikologi kesehatan. Nah, Kesehatan, iya. ya, Iya, di Bu. sini Baik, Ibu. Siap. apakah semua menempuh untuk psikologi kesehatan? Kami berempat. Iya, sama kayaknya, Bu. Sama ya. Karena nanti kalau sama mungkin untuk Sama. pengembangan media ada juga semua juga sama ya. Atau yang sudah pernah menempuh monggo nanti bisa live dulu terus nanti baru join lagi di pengembangan media. Tapi kalaupun mau gabung tetap gabung juga nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ke psikologi kesehatan ya Pak Ibu. Oh iya, nanti saya minta tolong, saya sudah buat kontrak untuk mata kuliah komunikasi publik, konsep, psikologi kesehatan maupun pengembangan media. Nanti mohon untuk di-approve ya, Bapak Ibu. Jadi nanti supaya modalnya bisa kita akses. Siap, Bu. Baik, Ibu. Kasih saya lanjutkan ke psikologi kesehatan. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu, mungkin kalau dengar psikologi kesehatan, kira-kira apa ya yang terbersit mungkin dalam atau yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu psikologi kesehatan itu berkaitan dengan apa? Monggo, ada yang mau memberikan pendapatnya? ULT KSP. Ya Bu? ULT KSP, unit layanan kayak konseling gitu, Bu. Oke, ditanya untuk konseling ya. Ini Iya. di rumah sakit seperti itu ya Bu? Atau? Di, di universitas biasanya. Oh, ya. Layanan untuk psikologi ya untuk mahasiswa. Iya. Oke. Ada lagi? Nggak, terima kasih Bu Kolis. Ada lagi Bapak Ibu? Permisi, Ibu. Ya, monggo Bu Karolina. Berhubungan dengan kesehatan jiwa juga, Bu. Ya, Iya. bisa berkaitan dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa. Iya. Oke, terima kasih Bu Karolina. Ada lagi Bapak Ibu, monggo? Mungkin terkait manajemen stres waktu juga, Bu. Oke, bisa dengan Gaya manajemen. hidup, pola hidup juga. Oke, ya. Terima kasih Bu Yuke. Ini bisa berkaitan dengan semua hal yang tadi disampaikan oleh Bu Kolis, Bu Karolina, dan Bu Yuke. Tapi nanti kita akan belajar lebih detailnya ya dengan di mata kuliah psikologi kesehatan. Ya, saya masuk dulu ke materi untuk psikologi kesehatan di konsep dasar psikologi. Nah, untuk definisinya, secara menurut kata asal katanya ya berasal dari psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara etimologi atau menurut arti katanya, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik itu tentang macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, yang nantinya ini akhirnya disebut dengan ilmu jiwa. Kemudian psikologi sendiri ini juga dapat diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan proses mental, perilaku maupun pemikiran dari individu. Nah, psikologi ini ada dua kelompok, yakni metafisik dan psikologi empiris. Nah, yang menjadi objek dalam psikologi ini ada 6, yakni perilaku, kemudian proses mental, perkembangan, kesehatan mental, dan juga interaksi sosial. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, objek psikologi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menjadi fokus kajian dan analisis dalam ilmu psikologi yang nantinya bisa mencakup berbagai aspek perilaku dan proses mental dari seseorang. Nah, untuk perilaku ini adalah tindakan ataupun respon yang dapat diamati dan diukur
Misalkan gerakan tubuh, kemudian respon secara verbal maupun ekspresi wajah. Ini adalah perilaku, termasuk di dalamnya adalah tindakan ya. Tindakan, misalkan tindakan dalam tindakan yang terkait gaya hidup, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proses mental. Nah, di sini adalah proses yang ada di dalam atau internal yang tentunya tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya adalah bagaimana proses berpikir, mengingat, merasakan, berimajinasi, termasuk pengetahuan seperti itu. Kemudian yang ketiga perkembangan. Nah, di sini adalah perubahan yang dalam perilaku maupun proses mental yang terjadi sepanjang siklus hidup. Jadi mulai dari masa bayi hingga dewasa. Jadi untuk perkembangan ini mulai mengikuti dari siklus hidup. Kemudian yang keempat adalah kepribadian. Di sini adalah pola karakteristik dari pikiran, perasaan ataupun dan juga perilaku yang nantinya ini menjadi pembeda antar satu individu dengan individu lainnya. Kemudian yang kelima adalah kesehatan mental. Ini adalah kondisi psikologis yang nantinya bisa mempengaruhi bagaimana kesejahteraan mental seseorang, misalkan stres stres ataupun depresi, kemudian anxiety atau kecemasan dan gangguan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah interaksi sosial. Nah, di sini adalah membahas bagaimana sih cara individu itu berinteraksi dengan orang lain, kemudian bagaimana terjadi saling mempengaruhi satu sama lain secara sosial seperti itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan. Belum, Bu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup psikologi. Jadi ada 7 ruang lingkup psikologi, mulai dari psikologi klinis yang pertama, kemudian ada psikologi perkembangan, kemudian ada psikologi sosial, lalu psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi kognitif, dan psikologi kesehatan. Nah, untuk psikologi klinis sebagai cabang atau ruang lingkup yang pertama, ini adalah cabang psikologi yang dia fokusnya pada penilaian, pada diagnosis, kemudian juga pengobatan dan juga pencegahan baik itu gangguan mental, gangguan emosional maupun gangguan perilaku. Nah, biasanya psikologi klinis ini nantinya akan membantu seseorang ataupun individu ini untuk mengatasi masalah-masalah psikologis mereka, sehingga nantinya mereka akan bisa mencapai kesehatan psikologisnya ya, secara mental tadi, atau secara kepribadian emosional maupun perilakunya, sehingga nanti mereka akan bisa menghadapi tantangan kehidupan mereka. Kemudian kalau psikologi perkembangan, ini adalah cabang psikologi yang tadi mempelajari perubahan dan pertumbuhan dari segi perilaku seseorang sepanjang siklus hidupnya. Nah, di sini termasuk di dalamnya adalah perkembangan fisik, kemudian kognitif, sosial maupun emosional, baik itu di masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga masa lansia. Nah, dengan pemahaman psikologi perkembangan nantinya akan bisa nih seorang psikolog itu bisa nantinya memberikan apa ya, rancangan intervensi terkait permasalahan psikologi seseorang berdasarkan tahap kehidupannya sehingga akan bisa lebih efektif. Kemudian yang ketiga adalah psikologi sosial. Nah, di sini yang dipelajari adalah tentang pikiran, perasaan, perilaku yang dari seseorang yang dipengaruhi oleh adanya kehadiran orang lain. Baik itu kehadirannya itu hadir real secara nyata ataupun dibayangkan ataupun yang tersirat. Nah, biasanya untuk psikologi sosial ini akrab terkait interaksi sosial maupun dengan dinamika kelompok. Sehingga nantinya dari sini akan bisa diketahui atau dipahami bagaimana sih sebenarnya hubungan secara sosial itu bisa mempengaruhi perilaku manusia dan juga nantinya
bagaimana intervensi dapat dirancang untuk mengatasi masalah sosial, misalkan dalam dinamika kelompok. Bagaimana sih untuk mengatasi suatu konflik antar yang terjadi antar anggota kelompok seperti itu, sehingga nantinya tujuan dari kelompok bisa tercapai. Kemudian yang keempat adalah psikologi pendidikan. Nah, di sini adalah mempelajari tentang proses pembelajaran, di mana di sini menggabungkan bagaimana sih teori dan praktek secara psikologi nanti bisa memperbaiki proses pendidikan. Makanya bagaimana proses pendidikan di TK, sekolah dasar, sekolah menengah ataupun sekolah tinggi itu berbeda. Kalau di pendidikan tinggi itu adalah pakai, insya Allah ya kalau saya nggak salah ingat itu pakai yang namanya pedagogik seperti itu. Nah itu didasarkan pada perkembangan atau didasarkan pada psikologi pendidikan. Nah kenapa ini perlu? Karena karakternya kan berbeda ya. Karakter perkembangan dari segi kognitifnya itu sudah berbeda. Sehingga nantinya untuk perancangannya juga harus dengan strategi ataupun metode yang berbeda juga berdasarkan tadi perkembangan dari kognitifnya. Kemudian yang kelima adalah psikologi industri dan organisasi. Nah, di sini yang dipelajari adalah perilaku manusia dalam industri ataupun tempat kerja maupun organisasi. Nah, di sini yang dilakukan, kenapa diperlukan nih prinsip psikologi, tujuannya adalah untuk peningkatan produktivitas ataupun juga untuk memastikan kesejahteraan karyawan dan juga efektivitas dari organisasi ataupun perusahaan. Sehingga nantinya akan tercipta suatu lingkungan kerja yang produktif, kemudian sehat, harmonis, sehingga nanti tiap-tiap individu karyawan bisa punya kinerja yang maksimal. Kemudian yang keenam adalah psikologi kognitif. Nah, di sini yang dipelajari adalah proses mental internal yang ada di dalam seseorang tadi, mencakup persepsi, memori, pemikiran, kemudian bagaimana problem solvingnya, dan juga termasuk di dalamnya adalah bahasa. Yang terakhir adalah psikologi kesehatan. Nah, di sini adalah mempelajari bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan juga budaya ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik ataupun terjadinya sakit atau penyakit seperti itu. Nah, di sini tentunya fokusnya adalah bagaimana memahami antara pikiran dan tubuh, hubungannya seperti apa, sehingga nantinya akan bisa digunakan dalam upaya promosi kesehatan ataupun pencegahan penyakit. Nah, peran penting dari psikologi kesehatan ini adalah untuk membantu terutama kita ya dari kesehatan masyarakat untuk nantinya bisa memahami kenapa sih suatu perilaku atau suatu masalah kesehatan itu bisa terjadi sehingga nanti bisa melakukan modifikasi dari segi perilaku terutama dari mungkin psikologis yang bisa mempengaruhi kesehatan seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Belum, Bu. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Saya lanjutkan ke sejarah dari psikologi. Nah, untuk sejarah perkembangan psikologi ini sebenarnya adalah juga menunjukkan pemahaman, bagaimana perkembangan pemahaman tentang pikiran dan tindakan manusia. Nah, ada 7 periode, yakni mulai dari periode awal perkembangan psikologis, kemudian yang kedua adalah strukturalisme dan fungsionalisme. Yang ketiga adalah teori perilaku behaviorisme. Yang keempat adalah psikoanalisis. Yang kelima psikologi humanistik. Kemudian yang keenam teori kognitivisme dan yang ketujuh adalah psikologi modern atau kontemporer. Nah, sebenarnya dalam sejarah psikologi ini nantinya juga mencakup tentang bagaimana sih tradisi maupun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam pemahaman tentang psikologi. Yang pertama di periode awal dan perkembangan psikologi ini adalah dari cabang filsafat dan fisiologi dengan tokohnya
filosof seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles, di mana mereka sudah mulai membahas nih tentang pikiran maupun tindakan. Nah, selanjutnya tokoh berikutnya adalah Wilhelm Wundt yang menandai psikologi sebagai ilmu yang independen. Ketika di 1879 dia mendirikan satu laboratorium psikologi pertama di Jerman. Kemudian strukturalisme dan fungsionalisme. Nah, di sini tokohnya adalah tadi Wilhelm Wundt dan juga Edward Titchener yang fokusnya adalah pada struktur dasar pikiran dan eksplorasi pada proses mental melalui introspeksi. Nah, tujuannya dari strukturalisme dan fungsionalisme adalah bagaimana sih sebenarnya fungsi pikiran ini bisa membantu seseorang itu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah teori behaviorisme. Nah, di sini tokohnya adalah Watson dan Skinner. Nah, mungkin kalau belajar tentang teori perilaku, nama Skinner ini sudah tidak asing lagi. Nah, di sini mereka fokusnya adalah pada perilaku yang bisa diamati. Tetapi untuk proses yang internalnya yang tidak diamati ini masih diabaikan oleh kedua tokoh ini. Kemudian yang keempat adalah psikoanalisis. Nah, di sini tokohnya adalah Sigmund Freud. Nah, ini juga kayaknya familiar juga namanya. Nah, di beliau ini menekankan kebalikan dari teori behaviorisme tadi ya, menekankan pentingnya konflik internal dan juga pikiran bawah sadar. Mungkin nanti akan kenal namanya id, ego, dan superego. Nah, ini adalah teori yang disampaikan oleh Freud seperti itu. Kemudian juga ada tentang teori selain struktur pikiran ego, superego tadi juga ada metode terapi melalui analisis mimpi seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima adalah psikologi humanistik. Di sini ada tokohnya ada Maslow, kemudian Rogers. Nah, ini juga sangat familiar untuk di ilmu perilaku. Nah, di sini penekanan dari kedua tokoh ini adalah pada potensi manusia untuk aktualisasi diri dan untuk bertumbuh atau pertumbuhan. Sehingga nantinya di sini perspektifnya adalah bahwa nanti manusia itu penting dari segi pengalaman subjektif seseorang itu yang akan nantinya berpengaruh pada aktualisasi maupun pertumbuhan mereka. Kemudian yang keenam adalah teori kognitivisme. Di sini adalah tokohnya ada Piaget, kemudian Chomsky dan juga ada Neisser. Yang pada teori kognitivisme ini fokus untuk pada perkembangan mental internalnya. Misalkan bagaimana problem solving, bagaimana memori, bagaimana proses berpikir. Ini ditekankan pada teori kognitivisme. Kemudian yang terakhir adalah psikologi modern atau psikologi kontemporer. Nah, di sini sudah sangat beragam sekali bidang-bidangnya, kemudian juga mencakup berbagai subdisiplin yang tadi ada di ruang lingkup tadi. Kemudian juga sudah menggunakan berbagai teknologi yang canggih, kemudian juga sudah menekankan bahwa penelitian interdisipliner ini juga sangat penting dalam psikologi. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri, psikologi atau sejarah dari perkembangan psikologi ini diawali pada tahun 1952, di mana seorang profesor psikiatri dari FKUI ini mengenalkan tentang psikologi di Indonesia. Dan beliau, yakni Bapak Slamet Imam Santoso, menyatakan bahwa psikiater membutuhkan ilmu psikologi supaya nantinya bisa menjelaskan potensi manusia, sehingga nanti dapat menempatkan atau memperkerjakan orang yang tepat di posisi yang sesuai. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu di tempat kerjanya seperti itu ya, biasanya HRD itu
pasti mengambilnya dari jurusan psikologi ataupun jurusan hukum seperti itu untuk lowongan kerjanya. Nah, kemudian seiring berkembangan waktu, psikologi ini di FKUI selanjutnya menjadi jurusan tersendiri dan kemudian bahkan di em, di Universitas Pajajaran ini lahir Fakultas Psikologi dan kemudian berkembang di UGM dan juga di Universitas Airlangga. Jadi itu adalah sejarahnya di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan. Belum, Ibu. Ya, Belum, ini Bu. Ini slide terakhir ya Bapak Ibu, metode penelitian dalam psikologi. Nah, mungkin ini juga untuk Bapak Ibu yang penelitian di Promkes ini mungkin diterapkan ya di penelitiannya Bapak Ibu. Nah, terkait metode penelitian dalam psikologi, ini bisa dilakukan dengan 9 ini ya, beberapa caranya. Ada observasi, eksperimen, kemudian dengan survei dan kuesioner, lalu studi kasus, metode longitudinal, kemudian metode cross-seksional, wawancara, analisis data dari sumber sekunder, dan juga penilaian psikologis. Nah, untuk observasi, kalau di psikologi ini ada observasi naturalistik yang hanya mengamati dan mencatat dari perilaku seseorang tanpa adanya intervensi atau manipulasi, dan ada observasi terstruktur di mana di sini sudah ada kontrol ya terhadap ada perlakuan tertentu sehingga uh, variabel tertentu dapat diubah dan diukur. Jadi yang mau diamati itu bisa dikendalikan atau dikontrol uh, sesuai dengan dari tujuan penelitiannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eksperimen. Nah, ini adalah untuk mengamati gejala. Nah, tentunya gejala kejiwaan ya di sini. Misalkan pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, ataupun yang lainnya. Nah, karena eksperimen tentunya ini ada intervensi, ada tindakan dari peneliti. Ada perlakuan yang memang nanti akan mempengaruhi kondisi dari respondennya ataupun subjek penelitiannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah pelaksanaan survei dan kuesioner. Nah, kalau kuesioner kita ketahui ya ada melalui angket seperti itu yang nantinya ada daftar pertanyaan yang harus dijawab dan diisi oleh responden, baik itu tentang sikap, pendapat, perilaku, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah studi kasus. Nah, di studi kasus di sini adalah untuk mencari tahu kenapa sih permasalahan itu bisa terjadi pada seseorang ataupun misalkan tinggal tadi ya ruang lingkupnya. Kalau misalkan tadi psikologi pendidikan berarti ya dari segi pendidikan itu apa permasalahannya dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya untuk studi kasus ini biasa digunakan dalam psikologi klinis. Kemudian yang selanjutnya adalah metode longitudinal. Nah, di sini adalah bagaimana dilakukan suatu pengamatan terhadap subjek yang sama, bagaimana perkembangannya dalam jangka waktu yang lama tentunya untuk melihat perubahan, untuk melihat perkembangan dari seseorang. Bisa dilakukan dalam waktu hitungan bulan atau bahkan juga hitungan tahun. Misalkan tentang perkembangan anak, itu kan dilihat dalam mungkin tidak hanya bulan tapi tahun seperti itu. Kemudian yang keenam adalah metode cross-seksional. Nah, di sini adalah dilakukan perbandingan subjek, misalkan dibandingkan berdasarkan kelompok umur atau kelompok demografis pada satu waktu yang sama untuk melihat bagaimana sih
perbedaan-perbedaan yang ada di antara kelompok tadi. Kemudian yang ketujuh adalah wawancara. Nah, di sini biasanya dilakukan jika kita ingin mendapatkan informasi yang lengkap ataupun informasi yang detail tentang pengalaman, tentang perasaan atau sikap eh, sasaran kita tentang suatu hal. Kemudian yang kedelapan adalah analisis dari data sekunder. Nah, ini bisa dilakukan dengan menguji hasil data yang sudah dimiliki, baik itu data baru ataupun data lama yang sudah didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti ataupun lembaga lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah penilaian psikologis. Nah, di sini adalah biasanya menggunakan satu tools tertentu atau alat tertentu atau instrumen yang sudah terstandar. Misalkan digunakan untuk menilai bakat minat, menilai kemampuan, tes IQ, kepribadian, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini slide terakhir, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri? Ibu izin bertanya. Silakan. Ya, dalam metode penelitian psikolog itu kan ada yang nomor 2 eksperimen. Mm-mm. Dalam eksperimen itu jangka waktu yang ditentukan itu berdasarkan apa, Ibu? Tentunya kalau kita mau meneliti didasarkan pada tujuan penelitian kita sih Bu sebenarnya. Pasti apapun ini didasarkan pada tujuan tujuan dari penelitian. Contohnya nih, kalau yang diamati adalah atau yang mau diteliti tentang pengetahuan itu kan bisa relatif eh, pendek ya jangka waktunya. Misalkan kalau mau mengamati peningkatan pengetahuan, biasanya kita em, mintanya adalah nanti untuk post-testnya bisa dilakukan 1 minggu ataupun 2 minggu setelah intervensinya. Tetapi kalau tindakan, nah idealnya tindakan itu perlu waktu untuk em, berubah ya, tidak seperti pengetahuan. Kemudian juga perlu dilakukan setelah intervensinya perlu waktu yang lebih nih karena bertahap prosesnya dari untuk tindakan. Apalagi kalau di penelitiannya sampai menjadi suatu kebiasaan, nah itu akan perlu waktu yang lebih lama seperti itu. Jadi tinggal dilihat em, tujuannya, kemudian juga terkait apa yang mau diukur seperti itu, Bu. Berarti tidak ada seperti minimal tenggat waktu gitu ya, Bu? Nah, itu tenggat waktu biasanya kita bisa pakai patokan dari penelitian sebelumnya atau secara teori-teori seperti itu, Bu, terkait dari teorinya yang kita reference. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi waktunya tidak sekarang peneliti ya, tetapi ditentukan dari teori ataupun dari metode dan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Karena kan penelitian yang sebelumnya sudah pasti berdasarkan patokan-patokan ilmiah ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Oke, jika tidak ada untuk perkuliahan pertama dari psikologi kesehatan, mungkin kita bisa akhiri ya Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi semuanya dan bisa menjadi bekal juga bagi Bapak Ibu nantinya, terutama saat bekerja. Nah, maaf jika ada yang kekurangan dalam penyampaian saya hari ini. Mohon maaf juga ya, belum bisa on cam, takutnya nanti nggak stabil malah kelempar-lempar lagi seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk perkuliahan pengembangan media. Ibu Untuk izin live ya, nggih, soalnya tidak ikut pengembangan media. oke, monggo Bu Yuga. Iya, terima kasih sebelumnya, Oke, Ibu. sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang tidak mengikuti perkuliahan pengembangan media bisa live, tapi kalau ada yang ingin tahu konsepnya, monggo tetap bisa ikut. Ya, saya lanjutkan terkait analisis
kebutuhan media promosi kesehatan. Ini adalah topik pertama dalam mata kuliah pengembangan media. Nah, ini subjek PMK-nya. Nantinya mahasiswa akan mampu melaksanakan analisis kebutuhan media promosi kesehatan terkait masalah kesehatan masyarakat tropis. Nah, ini sudah saya sesuaikan dengan apa namanya visi dan misi dari satu Kesmas Bakti Nyata. Ya, selanjutnya ini referensi yang saya gunakan. Nanti bisa diakses secara mandiri oleh Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke definisi dari analisis kebutuhan media promkes. Analisis kebutuhan media promkes ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan saluran atau media, kemudian format, pesan, dan juga sumber daya yang paling sesuai untuk mencapai tujuan komunikasi kesehatan pada audiens tertentu berdasarkan bukti-bukti epidemiologis, perilaku, kebiasaan media, kapasitas organisasi, dan juga konteks dari socioculture atau sosial budayanya. Nah, jadi dalam memilih media yang efektif, efisien, dan juga terjangkau, dan sesuai dengan konteks sehingga nanti intervensi komunikasi punya peluang sukses yang lebih besar. Jadi tidak hanya mau pilih media yang mana, oh ini aja nih, soalnya gampang bikinnya, tetapi tidak seperti itu, tetapi harus mempertimbangkan berbagai hal dari misalkan bagaimana secara epidemiologi terkait misalkan perkembangan masalah kesehatannya, kemudian bagaimana perilaku masyarakatnya, bagaimana kebiasaan media dari sasaran kita, apakah mereka banyak menggunakan media sosial, misalkan WhatsApp, atau lebih banyak mendengarkan radio, atau lebih banyak menonton televisi. Nah, itu akan berbeda. Kemudian bagaimana juga nih sumber daya yang dimiliki, kemudian kapasitas dari kita selaku yang akan membuat suatu media tadi, dan juga bagaimana dari segi kearifan lokal yang ada di masyarakat, sosial budaya, ya, norma yang menjadi pegangan di masyarakat, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini dengan pertimbangan-pertimbangan ini nantinya pesan yang kita sampaikan itu akan punya peluang yang lebih besar untuk diterima di masyarakat. Jadi tidak ada penolakan. Oh, ternyata misalkan tanpa pemahaman tentang budaya, bisa jadi ternyata pesan kita kontra budaya nih yang kita sudah susun, walaupun secara ilmiah, secara keilmuan itu sudah benar, tapi ternyata di budaya mereka ini kontra. Nah, itu kan akan bisa memberikan cenderung penolakan pesannya itu akan besar, sehingga nanti komunikasi kesehatan yang kita sampaikan, pesan kesehatan yang kita sampaikan nggak akan diterima oleh mereka. Kemudian ini adalah pentingnya analisis kebutuhan media promkes. Ada 6 hal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dari perilaku. Jadi mereka nantinya akan bisa tahu ya, setelah menerima mereka akan bisa tahu harus ngapain, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghemat dari segi sumber daya, sehingga nanti bisa efisiensi dan juga cost efektif. Kemudian yang ketiga adalah menjamin relevansi budaya dan bahasa, karena dengan adanya analisis media promkes tadi, kita sudah bisa paham nih, seperti apa sih socioculture di sana. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki akses dan keterjangkauan informasi, karena kita sudah tahu nih kebiasaan medianya pakai apa di mereka, sehingga kita akan bisa menjangkau dan akan bisa diakses oleh sasaran kita. Kemudian yang kelima, mengurangi risiko informasi salah dan juga efek samping yang ditimbulkan dari misinformation tadi. Kemudian yang keenam, memudahkan dari segi monitoring dan evaluasi yang relevan. Selanjutnya adalah teori dan konsep kunci yang digunakan dalam analisis kebutuhan media promkes. Ada formative research atau audience analysis, kemudian behavioral objective, channel mixing, dan juga pretesting. Untuk formative research atau audience analysis, nah ini dilakukan untuk kita bisa memahami sebenarnya sejauh apa sih pengetahuan sasaran kita, bagaimana sikap mereka, bagaimana praktik mereka, dan juga preferensi mereka terkait media. Media apa sih yang lebih banyak mereka gunakan, yang mereka akses, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah behavioral objective yang ditentukan dengan kaidah SMART, yakni specific, measurable, appropriate,
realistik dan juga time bound yang tentunya spesifik terhadap tiap-tiap segmen dari audiensnya. Kemudian yang ketiga adalah channel mixing. Nah, dengan pemahaman di audience analisis terkait preferensi media, bisa jadi nanti akan strategi atau program kita bisa menggunakan lebih dari satu media. Yakni bisa berupa kombinasi dari media massa, media sosial, kemudian menggunakan pendekatan komunitas dan juga layanan langsung, sehingga nanti akan bisa lebih efektif daripada kita menggunakan satu channel atau satu kanal saja. Kemudian jangan lupa ada pretesting di sini. Tujuannya adalah memvalidasi apakah pesan dan juga desain media itu sudah sesuai, bisa dipahami oleh sasaran kita seperti yang kita maksudkan, seperti itu. Oke. Sampai teori dan konsep kunci, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke analisis? Belum ada, Bu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke komponen analisis kebutuhan media Promkes. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan ya dalam analisis media Promkes. Yang pertama adalah analisis situasi atau bukti epidemiologi. Nah, di sini sesuai dengan definisi tadi ya, ada bukti epidemiologi termasuk prevalensi masalah kesehatannya, kemudian determinan masalah kesehatan, dan juga apa yang menjadi prioritas masalah kesehatan tadi, apa nih yang harus didulukan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analisis audiens dan segmentasi. Nah, di sini dari segi demografi, perilaku, hambatan, motivator, dan juga literasi kesehatan maupun literasi media dari sasaran kita seperti apa. Jadi kalau harus disegmentasikan ya. Kalau kita umpamakan satu lingkaran, maka sebenarnya masyarakat itu adalah lingkaran besar yang di dalamnya terdiri dari berbagai warna. Misalkan ada warna dari segi umur, warna dari segi demografi, warna dari segi latar belakang pendidikan, itu sangat bervariasi sekali, sehingga perlu disegmentasikan. Nah, yang paling mudah adalah mensegmentasikan berdasarkan umur. Jadi nanti lingkaran besar itu nanti kita kotak-kotakan atau kita bagi berdasarkan umur lagi, seperti itu. Jadi ada misalkan kita umpamakan kalau digambarkan seperti potongan pizza nih, ada potongan pizza dari usia bayi, potongan pizza usia remaja, potongan pizza usia dewasa, dan potongan pizza usia lansia. Nah, itu adalah segmentasi. Apakah segmentasinya nanti mau ke lansia, ataukah mau ke segmen yang dewasa, atau yang remaja, atau yang anak-anak, atau yang balita. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di analisis audiens atau segmentasi juga menggambarkan perilakunya, kemudian hambatan dari sasaran kita untuk berubah itu apa yang menjadi hambatan mereka, terus kira-kira yang bisa menjadi motivasi dari mereka itu siapa, sampai nantinya level literasi mereka tuh sampai di mana. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemetaan media atau media habit and access atau mapping media. Nah, di sini adalah informasi terkait jenis medianya atau jenis channel yang mereka gunakan, kemudian berapa lama dalam satu hari mereka membuka atau menggunakan media kanal tadi, kemudian atau bahkan trust source. Nah, siapa sih yang menjadi sumber terpercaya bagi mereka? Misalkan untuk informasi yang disampaikan secara langsung, apakah tokoh agamanya, apakah tokoh masyarakat, atau tokoh kesehatan, misalkan bidan desanya, seperti itu. Yang keempat adalah analisis kapasitas organisasi dan sumber daya. Nah, ini terkait dengan anggaran, kemudian terkait tim komunikasinya siapa, ada nggak nih jejaring yang mitra kita, kuat nggak mitranya, bisa diajak kerja atau kerjasama atau enggak. Kemudian juga termasuk kapasitas produksi untuk media. Kemudian yang kelima adalah analisis risiko dan legal ataupun etika. Nah, ini terkait sensitivitas topik, misalkan HIV/AIDS ataupun juga terkait dengan isu-isu ataupun pesan yang nanti disampaikan itu sensitif budaya, kemudian juga isu privasi ataupun bahkan regulasi-regulasi terkait, misalkan kita mau bikin iklan layanan masyarakat seperti itu.
Nah, itu kan juga terkait regulasi untuk mengiklankan itu bagaimana. Kemudian yang keenam adalah indikator MONEF yang disarankan. Nah, MONEF ini juga bisa mencakup indikatornya yang dicek apakah outputnya, ataukah outcome jangka pendek dan jangka panjang. Kalau output misalkan terjadi peningkatan pengetahuan itu kan output ya bisa langsung. Kemudian outcome misalkan jangka pendek, oh perilakunya berubah nih, act-nya bisa berubah. Jangka panjang, oh dari angka kesakitannya menurun seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu sebelum bisa lanjut? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ke metode dan alat analisis kebutuhan media Promkes. Nah, ini yang bisa digunakan, bisa dari review data sekunder yang sudah dimiliki, kemudian bisa menggunakan kuesioner singkat atau survei cepat, gitu, menanyakan nih kira-kira berapa apa saja yang media apa yang banyak digunakan di masyarakat seperti itu. Kemudian melakukan wawancara kunci misalkan ke tokoh masyarakat, ke informan tokoh agama ataupun tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan observasi lokasi dan audit media lokal ataupun melalui dengan pretesting materi. Jadi kalau sudah dibuat nih medianya, nanti diuji cobakan bagaimana media ini nantinya bisa misalkan untuk meningkatkan pengetahuan untuk efektif atau enggak sebelum nantinya digunakan ke sasaran. Nah, ini adalah langkah analisis dari kebutuhan media Promkes. Yang pertama dari persiapan dan penentuan skopnya. Kemudian dilakukan analisis situasi, lalu dilanjutkan analisis audiens juga di dalamnya. Analisis situasi ini misalkan dari segi masalah, pemahaman tentang masalahnya, demografis sasaran kita, kemudian baru analisis audiens, termasuk di dalamnya adalah segmen audiens maupun media ya, tadi mapping medianya, pemetaan medianya. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan analisis, nanti dilakukan nih, disusun tujuan komunikasinya apa, perubahan perilakunya, segmen sasarannya siapa, seperti itu. Kemudian setelah ada tujuan dan segmen sasaran, dilanjutkan pada pemilihan saluran dan medianya yang sesuai. Kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan pesan dan juga bagaimana medianya didesain, dirancang. Lalu dilanjutkan pada pretest untuk pretesting atau uji coba dari medianya dan dilanjutkan dari hasil pretest tadi. Oh, ternyata masih perlu perbaikan, nah diperbaikan lagi, di pretesting lagi dan akhirnya setelah final ini diproduksi dan juga dilakukan distribusi. Nah, jangan lupa endingnya adalah dilakukan MONEF. Bagaimana nih secara outcome ataupun outcome-nya tadi, bagaimana medianya bisa efektif dalam perubahan perilaku. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini tahapannya. Nah, ini adalah contoh checklist analisis kebutuhan media. Nah, ini yang perlu dilakukan dari apakah masalah kesehatan tadi sudah dinyatakan jelas dan didukung data sekunder, kemudian siapa audiens target spesifiknya, baik itu secara demografi, perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah apa kebiasaan media audiens, device yang mereka pakai apa, platform mereka yang pakai apa, kemudian jam konsumsinya itu berapa lama dalam satu hari. Kemudian yang keempat, apakah pesan kuncinya itu actionable, apakah bisa dilakukan nih pesan yang sudah kita desain tadi. Lalu kemudian yang kelima adalah apakah sudah dilakukan pretest pada materi kita bisa ke sampel audiens atau ke audiens di tempat lain yang karakteristiknya sama. Kemudian yang keenam adalah apakah sudah ada disusun rencana distribusi dan jadwalnya, kapan mau disebarkan dan juga melalui apa seperti itu. Kemudian yang ketujuh juga indikator apa yang digunakan untuk MONEF. Jadi ini di checklist. Jadi supaya analisis kebutuhan media Promkes kita apakah sudah terlaksana sesuai alur tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kepada yang mau didiskusikan?
Belum, Bu. Belum ada, Bu. Kita lanjutkan ya untuk mengukur keberhasilan analisis kebutuhan media Promkes. Nah, eh, analisis kebutuhan media Promkes ini dinilai berhasil jika analisis yang sudah dilakukan itu menghasilkan keputusan. Yang pertama, mempengaruhi desain atau media yang dipilih. Kemudian yang kedua dapat diproduksi dan didistribusikan. Dan yang ketiga tentunya meningkatkan output atau outcome komunikasi dibandingkan pendekatan tanpa analisis. Yang artinya apa? Misalkan yang tadi ditetapkan nih, oh kayak media ini aja karena saya bisanya bikin media ini. Seperti itu kan belum tentu sesuai dengan sasaran kita kan. Nah, ini adalah contohnya, contoh kasusnya tentang pencegahan DP di suatu desa. Dari hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa data epidemiologi ada peningkatan kasus sebesar 30%. Kemudian audiens utamanya adalah ibu rumah tangga. Hambatannya kurang praktik 3M. Kemudian media habitsnya adalah aktif di WhatsApp dan pengajian. Trust source-nya adalah bidan desa dan ustadz. Kemudian sehingga strategi media yang dikembangkan berdasarkan analisis adalah yang pertama bikin video 1 menit durasinya yang bisa di-share di WhatsApp. Kemudian yang kedua bisa beberapa poster ilustratif yang nanti ditaruh di balai desa. Kemudian yang ketiga adanya ceramah kesehatan di pengajian. Kemudian monef yang dilakukan ini berupa baseline survei praktik 3M dan evaluasi 3 bulan pasca intervensi. Apakah nantinya setelah pemberian video ataupun ceramah dan penempelan poster ini praktik 3M-nya dilakukan nih, kemudian 3 bulan, apakah masih ada konsistensi dalam pelaksanaan praktik 3M? Seperti ini Bapak Ibu contohnya. Sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan? Belum, Bu. Oke. Nah, ini adalah tugas kelompok. Nanti monggo bisa disepakati mau di mana dilakukan tentang analisis kebutuhan media yang terdiri dari analisis situasi, analisis audiens, perumusan tujuan, beban perilakunya, analisis pemilihan media, pengembangan pesan kunci, rencana pretesting, rencana distribusi dan jadwal, dan indikator monefnya. Nah, ini waktunya, tugas ini nanti akan menjadi tugas untuk UTS juga Bapak Ibu. Jadi ini nanti minggu depan kita bisa diskusikan nih dari Bapak Ibu bagaimana sudah diputuskan belum pakai topik apa, kemudian bagi audiensnya siapa, bagaimana hasil analisis situasi yang awal yang sudah dilakukan seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang penugasannya, Bapak Ibu? Satu kelompok aja ya, satu aja ya. Satu kelas satu tugas saja. Izin tanya, Bu. Ya, monggo. Ini kan cuma terdiri dari berapa? 4 orang gitu. 4 aja. Ya, makanya jadi satu kelompok aja. Iya. Oh gitu. Ya, satu kelompok aja. Bisa dari mungkin kemarin apa namanya dari misalkan dari PBL ataupun dari KKN kemarin atau yang di magang kemarin bisa dipakai. Monggo mau pakai yang mana dari 4 mahasiswa? Mau sepakat pakai yang mana? Seperti itu ya, Bapak Ibu, biar nggak terlalu sulit juga untuk Bapak Ibu karena ini kan juga semua ngejar skripsi juga ya. Revisi, Bu. Iya, makanya itu. Jadi biar tidak terlalu sulit, nanti butuh kalau misalkan di tempat yang baru kan perizinan dan sebagainya kan perlu. Tapi kalau sudah base PBL ataupun magang atau KKN itu kan sudah ada data sekundernya minimal. Seperti itu ya. Jadi mungkin ditariknya ke belakang. Mungkin kemarin sudah ada media dan sebagainya. Oh ini harusnya tuh seperti inilah yang dilakukan. Gitu ya, Pak Ibu. Iya, Bu. Izin, Bu. Iya, monggo Bu Karolina. Ini kebetulan kemarin kan kalau di saya sudah ada media promosi berupa poster, tapi memang tidak ada langkah-langkahnya ini Bu, mulai dari analisisnya sampai ke monefnya.
Nggih. Maksudnya itu kami lakukan ulang seperti langkah-langkah ini, Bu. Boleh seperti itu nggak apa-apa. Tapi ini nanti yang untuk minggu depan mungkin sampai poin 3 aja ya, Bu. Bapak Ibu, sampai poin 3 saja nanti untuk kita bahas. Karena pertemuan ketiga itu baru tentang mapping media. Seperti itu. Oh, sampai di perumusan tujuan Ya, perubahan perilaku. betul. Oh, Sampai iya. di sini dari dulu ya. Karena sampai poin 8 ini akan kita kerjakan sampai UTS. Iya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri? Nih, tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf ya kita ngebut dan lebih singkat waktunya dalam perkuliahan hari ini untuk pengembangan media. Topik yang pertama, semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat bagi semuanya, berkah bagi kita semua, dan bisa menjadi bekal bagi semuanya juga. Kemudian nanti semoga tugasnya juga bisa diselesaikan dengan baik, sehingga nanti untuk nilai UTS-nya juga bisa bagus seperti itu. Karena nanti keberlanjutannya juga sampai ke UTS-nya. Jadi tugas ini nanti akan dilanjutkan sampai tugas UAS juga, mohon maaf. Sampai UAS dengan Bu Vivin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf Ya, jika izin lagi, Bu. ya silakan Bu Carolina. Ini bisa minta file, Bu, copy file yang Oh ya, materi nanti hari akan ini, Bu. saya taruh di Moodle ya Bapak Ibu. Oh, Nanti ya, akan saya siap, taruh di Bu. Moodle. Jadi mohon Siap. Bapak Ibu bisa approve Moodle-nya. Karena ini kan RPL Oh, sendiri, aja sendiri ya. ya. Jadi saya Ya, unggahnya ya. pun nanti akan direkam. Gitu. Ya, Oke, terima siap kasih sudah, sekali Bu. lagi. Ya. Ya, sama-sama, Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya di hari ini. Saya nggak sampai akhir saya belum berani on cam juga, takut sinyalnya nggak stabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Wah,